Guys, kita ada pantun. Apa? Siang-siang pergi ke kendangan. Cakep. Pulangnya jangan lupa bawa kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, Mari berkenalan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Poluan dengan NIM 27. Nama saya Windy Kaung dengan NIM 49. Nama saya Esther Literatum dengan NIM 51. Nama saya Paulika Ruru dengan NIM 32. Nama saya Chelsea Sangi dengan NIM 30. Nama saya Yulian Ginting dengan NIM 08. Nama saya Seren Evelyn Koryasin dengan NIM 05. Kita masuk ke dalam pengertian aldehida. Aldehida adalah salah satu kelas senyawa organik di mana atom karbon terbagi menjadi ikatan rangkap dengan atom oksigen, ikatan tunggal dengan atom hidrogen, dan ikatan tunggal dengan atom atau kelompok atom lain atau disebut R dalam rumus kimia umum dan diagram struktur. nah selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian-pengertian dari proyeksi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah proyeksi Fisher. Proyeksi Fisher yang dikembangkan oleh Emil Fisher pada tahun 1891 adalah metode untuk mempresentasikan struktur 3 dimensi molekul organik, khususnya karbohidrat dalam bentuk 2 dimensi. Nah, cara ini banyak digunakan dalam kimia organik dan biokimia untuk memahami struktur dan sifat molekul. Kita masuk pada prinsip dasar proyeksi Fisher. Yang pertama yaitu memiliki rantai karbon 2. Dan yang kedua memiliki gugus fungsional, dan yang ketiga memiliki orientasi molekul. Nah, penggunaan proyeksi Fisher ini terdapat pada untuk menentukan konfigurasi absolut, memprediksi sifat fisik dan kimia, memvisualisasikan reaksi kimia, dan menjelaskan struktur dan fungsi karbohidrat. Nah, pada percobaan kita kali ini, proyeksi Fisher digunakan pada senyawa propionaldehid. Baik, saat ini kita akan membahas tentang proyeksi Howard. Nah, proyeksi Howard ini digunakan untuk menggambarkan struktur lingkar dari monosakarida dalam perspektif 3 dimensi. Nah, proyeksi Howard ini dinamai menurut kimiawan asal Inggris yaitu Walter Howard. Nah, proyeksi Howard ini akan digunakan pada benzaldehid. Nah, adapun proyeksi Howard projection memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, karbon ialah jenis implisit atom. Dalam contoh di kanan, atom-atom yang diberi angka 1 hingga 6 semuanya atom karbon. Karbon 1 dikenal sebagai karbon anomer. Yang kedua, atom hidrogen pada karbon itu implisit. Dalam contoh ini, atom 1 sampai 6 memiliki atom ekstra yang digambarkan. Yang ketiga, garis yang dipertebal menandai atom yang lebih dekat ke pengamat. Dalam contoh ini, di kanan, atom 2 dan 3 dan grup OH yang berhubungan paling dekat ke pengamat. Atom 1 dan 4 lebih jauh dari pengamat. Dan akhirnya, atom sisanya, yaitu 5 dan sebagainya, yang tidak. Tunggu 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada senyawa yang kedua dari aldehid, yaitu propionaldehid. Memiliki 3 atom C, CH3, CH2, dan CHO. Ini atom CHO. Adalah senyawa aldehida alifatik sederhana yang memiliki 3 atom karbon seperti senyawa organik lainnya. Propionaldehid memiliki lebih dari 1 konformer atau bentuk geometri yang berbeda yang disebabkan oleh rotasi pada ikatan tunggal C. Bentuk dari konformer ini ditampilkan pada slide sebelumnya. Dan dalam propionaldehid ada 2 konformer utama yang dipertimbangkan, yaitu pertama, konformer anti atau trans dalam konformer anti. Gugus metil CH3 dan gugus formil CHO berada di sisi yang berlawanan dari rantaian karbon. Ini adalah konformer yang paling stabil karena tidak ada interaksi sterik atau tolakan antara elektron yang signifikan. Dan yang kedua, konformer sin atau X lipat. Dalam konformer sin, gugus metil dan gugus formil berada di sisi yang sama dari rantai karbon. Konformer ini kurang stabil daripada konformer anti karena adanya interaksi sterik antara gugus metil dan gugus formil.
Perbedaan energi antara kedua konformer ini disebut energi konformasional atau energi rotasional. Konformer anti memiliki energi yang lebih rendah dan lebih stabil, sedangkan konformer sin memiliki energi yang tinggi dan kurang stabil. Dalam keadaan gas atau larutan, molekul propionaldehid akan terus berotasi dan berubah antara kedua konformer lain. Namun, pada suhu ruang, sebagian besar molekul akan berada dalam konformer anti yang lebih stabil. Rasio antara kedua konformer ini bergantung pada suhu dan dapat dihitung menggunakan prinsip-prinsip termodinamika statis. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegunaan dari propionaldehid. Propionaldehid selain digunakan untuk pengawet, digunakan juga dalam pembuatan plastik seperti yang saya pegang ini. Pergerakan energi dalam bensaldehida melibatkan beberapa proses seperti penyerapan energi melalui pendaraan cahaya, perpindahan energi antara ikatan kimia dalam molekul, dan kemungkinan pemancaran energi dalam bentuk cahaya atau panas. Proses ini sangat penting dalam kimia organik, terutama dalam konteks reaksi kimia dan sifat-sifat molekul organik. Secara keseluruhan, pergerakan energi dalam bensaldehida melibatkan delokalisasi elektron, ikatan kovalen, dan interaksi intermolekul. Pergerakan energi ini menentukan sifat-sifat kimia dan fisika bensaldehida secara reaktivitasnya dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, dari semua yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, aldehida adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi CHO atau karbon. Struktur umumnya adalah RCHO, di mana R bisa berupa rantai hidrokarbon atau atom hidrogen. Aldehida bersifat reaktif dan sering ditemukan dalam reaksi kimia, serta berbagai aplikasi industri seperti produksi plastik, warna, dan parfum. Yang kedua, proyeksi Howard dan Fisher. Proyeksi Howard dan Fisher adalah metode untuk menggambarkan struktur molekul karbohidrat. Dengan Howard menunjukkan bentuk siklik dan Fisher menunjukkan bentuk linear. Proyeksi Howard digunakan untuk gula dalam bentuk cincin-cincin, sedangkan Fisher untuk struktur bentuk. Dan yang ketiga, pergerakan energi dalam bensaldehid atau aldehida aromatik lebih stabil karena adanya cincin benzena yang memberikan stabilisasi elektron, sedangkan propionaldehid atau aldehida aldehyde lebih reaktif karena tidak memberi stabilisasi tambahan dari struktur aromatik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.